sudah merasa kalah dan tidak mampu melawan Pak Jokowi, kemudian Rektor UGM, lalu Wakil Rektor, dan pastinya Listio Sigit Prabowo sebagai Kapolri hari ini, membuat kubu penggugat citizen lawsuit di Pengadilan Negeri Surakarta yang katanya akan membuat gebrakan yang mengagetkan hari ini pada sidang 10 Maret 2026, nyatanya tidak punya kesan menakutkan. Pemberitaan yang disampaikan oleh Muhammad Taufik seolah-olah ini adalah sidang yang akan membalik logika-logika yang selama ini kita anggap sebagai logika yang bisa meruntuhkan keyakinan bahwa ijazah Pak Jokowi itu memang asli dan benar. Akhirnya toh ditutup dengan sebuah tuntutan apa yang disebut sebagai sumpah pemutus yang diminta oleh kuasa hukum pemohon, namanya Andika, tapi saya tidak lihat ada Muhammad Taufik, saya tidak tahu di mana keberadaannya. Nah, apa yang menarik teman-teman, ketika sumpah pocong itu dimunculkan dalam permohonan dari para pemohon, dalam hal ini kubu Muhammad Taufik, saya meyakini bahwa ini tidak lepas dari upaya mereka yang selama persidangan demi persidangan tidak mampu meruntuhkan apa yang menjadi keyakinan publik dan termasuk juga kuasa hukum YB Irfan dan juga kuasa hukum pihak UGM, bahwa apa yang selama ini dikonstruksi oleh Muhammad Taufik dan gengnya termasuk Roy Rismond dan Tifa bahwa ijazah Pak Jokowi itu palsu, itu tidak cukup meyakinkan bagi mereka sendiri, ya, apalagi bagi hakim. Karena itu meminta agar Pak Jokowi dan kemudian pihak UGM untuk menyampaikan sumpah pemutus dengan contoh yang dibacakan oleh pengacaranya Andika, menurut saya makin memberikan pesan kepada kita bahwa akhirnya apa yang mereka ancam ini merupakan babak akhir yang akan membalikkan logika-logika yang selama ini dianggap tidak mampu meyakinkan hakim dan publik terkait ijazah Pak Jokowi, itu toh pada akhirnya hanya berakhir pada sumpah pemutus atau sumpah pocong. Kita akan bincang ini teman-teman. Selamat datang dalam channel YouTuber NKRI, sebuah channel yang secara sadar menggunakan perspektif filsafat membaca fenomena sosial, politik, dan demokrasi di tanah air kita tanpa berpretensi untuk menggiring opini kita mempercayai pandangan-pandangan dalam channel ini. Sekali lagi teman-teman, terima kasih karena telah turut membesarkan channel ini dan pastikan kita kawal terus proses demokrasi kita dengan kesantunan dan keadaban, dan pastinya ya jangan hanya mencari kelemahan orang lain dan menghakimi orang lain, tetapi yang penting ke depan kita ingin menjadi bagian dari apresiasi positif kalau itu memang ada hal-hal positif untuk kita katakan dalam rangka penguatan hidup berdemokrasi kita. Nah teman-teman, kita akan simak apa yang dikatakan Andika di bagian terakhir ketika ia meminta sumpah pemutus di akhir dari bagian yang dibacakannya, ya, contoh lampiran yang ia bacakan di hadapan majelis hakim, dan yang paling penting kita ingin mendengar tanggapan dari YB Irfan, kuasa hukum Pak Jokowi, dan juga kuasa hukum dari UGM. Kita simak sama-sama teman-teman. Serta kehinaan yang tidak akan berakhir sehingga hari kiamat, biarlah nur kamu menjadi saksi atas kebohongan saya di hadapan seluruh makhluk. Jika saya berdosa, biarlah saya mati dalam keadaan merugi dan terputus dari rahmat. Namun jika saya benar, maka muliakanlah kebenaran ini. Kemudian kepada apakah itu bukan sendiri atau terberat sendiri yang untuk itu silakan kalau
tanda atau secara tertulis tanggapan teralis saja yang biasa saja karena kami tidak tahu prinsip. Terima kasih yang mulia atas kesempatan untuk menanggapi atas permohonan sebagaimana diajukan oleh penggugat melalui kuasa hukumnya perihal adanya sumpah pemutus. Tanggapan kami sebagai kuasa hukum tergugat 1 sehubungan dengan permohonan adanya sumpah pemutus untuk dilakukan kepada klien kami Bapak Insinyur Haji Joko Widodo dalam kapasitas sebagai tergugat 1, kami menolak secara tegas dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, namaku Berkah dan sorry teman-teman, kita terputus iklan sejenak ya, untuk kita lewatkan, nanti kita akan balik lagi. Itu biasa saja, nanti kita akan balik. Nah, kita sudah temukan, yang jelas YB Irfan katakan menolak ya, agar Pak Jokowi dihadirkan untuk mengucapkan sumpah pemutus yang nanti kita temukan alasannya. Bahwa sumpah pemutus itu hanya dapat dikabulkan jika dalam perkara tersebut sama sekali tidak terdapat adanya bukti-bukti lain. Untuk itu mohon kepada penggugat melalui kuasa hukumnya supaya dicermati secara seksama hukum acara perdata mengenai sumber hukum yang terkait di dalamnya, diantaranya adalah jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 575K /1973. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, secara faktual, selama ini tidak penggugat maupun tergugat atas kesempatan yang diberikan oleh majelis hakim pemeriksa perkara telah berupaya untuk mengajukan bukti-bukti sebagaimana di persidangan, baik itu bukti berupa keterangan saksi, bukti surat maupun keterangan ahli. Bahkan oleh pihak penggugat dalam hal pernyataan yang disampaikan baik di persidangan maupun di luar persidangan selalu memberikan suatu pendapat, suatu penilaian melalui bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini berupa keterangan ahli, ya Roy Suryo, kemudian Dr. Tifa dan juga Rismon selalu katakan bahwa ijazah Jokowi 99,99% palsu. Berarti saudara sendiri tidak yakin apa yang Anda buktikan itu palsu kan demikian. Nah, untuk itulah kepada majelis mohon majelis hakim dalam hal memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini, mengingat hakim dalam perkara perdata dalam penyelesaian sengketa perdata salah satu asas yang terkandung di dalamnya sebagaimana kami sitir dari Profesor Dr. Sugito Mertokusumo hakim pasti, maka peristiwa hukum apa yang disengketakan itu adalah hanya penggugat. Begitu juga peristiwa hukum apa yang akan dibuktikan ialah para pihak. Demikian juga bukti apa yang akan diajukan itu adalah para pihak. Sehingga pernyataan-pernyataan sebagaimana disampaikan oleh penggugat oleh kuasa hukumnya, menurut saya itu adalah sebagai bukti ketidakcermatan atau ketidaktahuan atau sebagai upaya pembodohan terhadap masyarakat mencari kasus. Dan juga atas tanggapan yang kami sampaikan, sekiranya ada hal yang kurang berkenan baik kepada penggugat dari kuasa hukumnya maupun majelis hakim, kami memaafkan. Apa yang kami katakan adalah sesuatu yang kami yakini benar dan kami bisa bertanggungjawabkan. Terima kasih. Dari teman-teman, kita akhiri nonton kita masuk di sesi kedua ya dari diskusi kita. Nah,
Jadi jelas pernyataan YB Irfan yang terakhir ya, bahwa memaksa Pak Jokowi mengucapkan sumpah pemutus atau sumpah pocong ya, dan kemudian harus mengikuti apa yang menjadi kemauan dari pemohon ya, penggugat. Ini disebut oleh YB Irfan sebagai tindakan yang tidak cermat dan bahkan pembodohan publik. Oleh karena apa? Oleh karena majelis hakim yang menyidangkan sudah memberikan porsi masing-masing, baik penggugat, tergugat ya, baik tergugat 1, 2, 3, 4 untuk sama-sama punya ruang untuk menghadirkan keterangan saksi dan bukti-bukti termasuk keterangan ahli. Jadi tidak benar bahwa mengapa sumpah pemutus atau sumpah pocong itu dipaksakan ya. Mengapa? Karena ya sekali lagi tidak cermat memahami konsep dari persidangan perdata, itu yang tegas dikatakan oleh YB Irfan. Juga ya, ini adalah bentuk pembodohan publik yang sedang berusaha sama-sama mencari kepastian hukum, seolah-olah tidak ada ya alat bukti yang datang dari saksi fakta maupun saksi ahli dan bukti-bukti fisik atau materi yang dihadirkan baik oleh penggugat maupun tergugat. Jadi runtuhlah ya harapan dari penggugat sidang CLS untuk apa? Untuk membalik logika bahwa sumpah pemutus atau sumpah pocong itu sebagai cara untuk menyelesaikan sengketa perdata ini. Nah, saya ingin tambahkan teman-teman terkait dengan pembodohan publik. Menurut saya ini penting sekali. Mengapa? Karena selalu muncul dalam narasi-narasi yang berkembang di media-media sosial, khususnya dari orang yang bernama Muhammad Taufik, yang saya terus terang agak mempertanyakan benarkah ia memahami ya apa yang disebut sebagai hukum dan filosofi hukum yang itu adalah tujuannya memanusiakan manusia, termasuk siapapun yang sedang bersengketa ya, dalam hal ini penggugat dan tergugat, itu sama-sama sebetulnya punya hak yang ingin setara ditempatkan sebagai harus hukum memanusiakan baik penggugat maupun tergugat. Jadi tidak boleh ada intervensi termasuk narasi-narasi dan penggiringan opini yang tegas dikatakan oleh YB Irfan tadi sebagai ya pembodohan publik, dan meminta salah satu contoh pembodohan publik itu adalah menganggap bahwa tidak ada ya keterangan ahli, keterangan saksi ya, termasuk barang bukti yang dihadirkan, dan itulah yang sudah diikuti sekian kali persidangan demi persidangan yang diberi aksesnya secara setara oleh para hakim yang menyidangkan kasus ini. Jadi runtuhlah ya logika, dan ini makin memperlihatkan kepada kita bahwa penggiringan opini publik, lalu pembodohan publik itu memang sengaja disiapkan, dan ocehan-ocehan Muhammad Taufik di media-media sosial sejak beberapa hari termasuk sampai tadi malam itu makin memperlihatkan kepada kita bahwa mereka penggugat dalam hal ini tidak punya konsep, penggugat sudah merasa kalah, dan penggugat pada akhirnya sudah merasa terdesak sehingga ujung-ujungnya menolak bahwa ada ya proses persidangan dengan menghadirkan sejumlah saksi dan ahli, dan ujungnya kemudian meminta bahwa Pak Jokowi dan kemudian pihak UGM ya Ibu Rektor itu membacakan sumpah pemutus atau sumpah pocong untuk menyatakan bahwa kalau memang berbohong maka laknat akan dikenakan kepadanya, tetapi jangan lupa bahwa kalau benar ya, ini sekali lagi ya kubu Muhammad Taufik dan penggugatnya, dan surat yang dibacakan tadi oleh Andika sebagai pengacara penggugat itu tidak berani ya, hanya menyebut saja bahwa yang paling penting ya kalau ternyata ijazah Pak Jokowi itu benar dan asli, maka kiranya dimuliakan kebenaran itu. Coba dibalik logikanya ya, bahwa yang menggugat itu dilaknat oleh Allah dan tidak diizinkan menikmati sorga. Jadi inilah teman-teman yang menurut saya makin ya memperlihatkan pembodohan publik itu terjadi. Jadi jangan bicara laknat Tuhan atau laknat Allah dan tidak diizinkan menikmati
berkah dan kemudian nikmat surga dijauhkan pada mereka-mereka yang Anda sebutkan, yaitu Pak Jokowi, Ibu Rektor, lalu Ibu Wakil Rektor, dan kemudian Pak Kapolri, Pak Jenderal Listio Sigit, ya. Sementara Anda tidak pernah memposisikan terbalik. Kalau misalnya ternyata ijazah itu adalah ijazah yang asli dan Anda yang berbohong, mengapa ya laknat Allah itu tidak dikenakan juga kepada Anda yang menggugat dan kemudian ya melakukan fitnah-fitnah dengan narasi-narasi yang luar biasa, ya, disengaja untuk apa? Menggiring opini, membenarkan diri dan mengkambing hitamkan orang lain. Inikah yang Anda sebut sebagai bagian dari upaya menegakkan kebenaran? Anda sebetulnya sedang melakukan tidak hanya pembohongan publik, tapi Anda melakukan tindakan yang melecehkan ya pengadilan yang terhormat, bahkan melecehkan ya hukum itu sendiri. Yang saya ingin katakan, hukum itu tujuannya untuk memanusiakan baik pemohon, baik termohon, penggugat maupun tergugat. Jadi tidak perlu merasa bahwa Anda itu berada di atas yang lain, lalu Anda bisa menilai, bahkan bisa menghakimi orang lain dengan ya sumpah pocong atau sumpah pemutus untuk melaknat orang-orang yang Anda anggap itu adalah musuh Anda dalam tanda kutip, ya. Tapi Anda harus sadar balik logikanya juga bahwa Anda telah menebarkan fitnah terkait ijazah Pak Jokowi, bahwa Anda itu bisa juga dilaknat oleh Allah, oleh Tuhan, karena Anda ya telah membuat kegaduhan dengan menuding atau menuduh orang lain itu sebagai berijazah palsu. Bahkan Anda juga harus terbuka bahwa statement penghakiman Anda terhadap Pak Jokowi, terhadap pihak UGM dan kepolisian itu juga berlaku untuk Anda, bahwa Anda ya sampai keturunan-keturunan tidak akan diberkahi oleh Tuhan, oleh Allah, dan tidak mendapatkan nikmat surga terhadap Anda, mungkin juga bukan hanya Anda dan keturunan, tapi keturunan sampai ketujuh. Nah, nauzubillah min dzalik. Inikah yang Anda sebut sebagai menegakkan kebenaran? Ini yang saya ingin katakan, bahwa Anda dalam konteks Andika, Muhammad Taufik, dan penggugat terkait ijazah Pak Jokowi, pada akhirnya kami hanya menonton ya, Anda semua ini barisan orang-orang yang pendendam, penuh fitnah dan penuh kebencian terhadap pihak lain, dan Anda tidak pernah introspeksi diri bahwa kebenaran itu ya, sekali lagi kebenaran itu memang ya sangat menyakitkan, dan itu akan berbalik kepada Anda kalau Anda ternyata ya telah melakukan pembohongan publik dan Anda sendiri telah melakukan tindakan yang justru melecehkan keadilan dan rasa keadilan dari setiap orang yang ingin mencari keadilan dan kebenaran. Jadi terima kasih Mas YB Irfan, Anda memberikan perspektif yang luar biasa, mematahkan arogansi pengetahuan dan posisi dari penggugat, dalam hari ini penggugat ijazah Pak Jokowi di Citizen Lawsuit di PN Surakarta. Dan yang terakhir ya, ketidakhadiran dari Muhammad Taufik makin membuat ya kasus ini akhirnya membuat kita dapat menyimpulkan bahwa Muhammad Taufik ya lari terbirit-birit dan dia tidak hadir, dan ini tanda bahwa ia sendiri sebetulnya sudah tidak yakin seperti tadi YB Irfan katakan. Bukankah Anda sudah yakin 99,9% palsu ijazah Pak Jokowi, lalu kok sekarang meminta Pak Jokowi mengucapkan sumpah pocong atau sumpah pemutus untuk ya mengikuti ya logika sesat yang dibangun oleh kuasa hukum penggugat ijazah Pak Jokowi dalam sidang CLS di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, teman-teman, apa yang kita lihat pada sidang hari ini makin membuat kita yakin ya bahwa akhirnya memang tidak ada yang mampu mengalahkan Pak Jokowi, tidak ada yang mampu mengalahkan pihak UGM, Ibu Rektor dan Ibu Wakil Rektor, dan juga tidak ada yang mampu mengalahkan kepolisian. Mengapa? Karena memang kebenaran itu ya tidak perlu gembar-gembor, tidak perlu dipertontonkan dengan arogansi. Kebenaran itu diam, tenang, dan tidak perlu ya memperlihatkan kegaduhan di sana sini, bahkan penggiringan, pembodohan publik. Kebenaran itu akan menemukan jalannya sendiri, dan Anda tahu kebenaran yang akan berbicara itu sangat menyakitkan kepada siapapun yang secara tega ya memframing orang lain itu melakukan fitnah,
membohongi publik terkait ijazah yang dimiliki Pak Jokowi, ternyata yang berbohong dan memfitnah itulah yang akan terkena tuntutan hukum yang sangat menyakitkan. Teman-teman, inilah catatan saya. Semoga ada manfaatnya. Salam YouTuber NKRI.